Jaewan pun bertekad akan memburu sang Beaston bajingan yang sudah menghancurkan hidupnya itu. Dan setelah itu Jaewan pun akan melanjutkan tantangan di lantai berikutnya. Sang Demon pun berkata jika hal seperti lantai selanjutnya itu benar-benar sudah tidak ada. Karena lantai 100 inilah yang menjadi lantai terakhir dan tempat pemberian hadiah. Tapi tentu di sini Jaewan pun sangat amat mempercayai penipu tersebut sekarang. Dia bersikukuh akan menghabisi sang pemilik tower dan akan lanjut ke lantai berikutnya. Sang Beaston pun merasa mungkin Jaewan melakukan ini karena memang hadiah yang dia berikan memang kurang menarik untuk Jaewan. Karena mungkin kembali hanya dengan ingatan yang utuh bukanlah suatu hal yang spesial. Belum selesai sang demon tersebut menyampaikan perkataannya, melesatlah tusukan dari Jaewan yang sangat kuat menembus badan demon tersebut. Melihat kepala dari sosok di depannya sudah hancur sempat membuat Jaewan merasa jika semuanya sudah berakhir. Namun suara lirih pun kembali terdengar jika hadiah apa yang diinginkan Jaewan saat ini. Apakah sebuah item istimewa, senjata yang kuat, atau mungkin skill yang tersembunyi? Dia akan memberikan semua itu karena dia merasa Jaewan memang pantas mendapatkan semua hal tersebut. Dengan santainya dia berkata demikian seperti tak pernah terjadi apa-apa. Dan terlihat jika sang pemilik tower tersebut bersikap sangat santai saat menghadapi Jaewan yang bersikeras ingin membunuhnya. Lalu dengan nada yang begitu menyebalkan, sang demon pun menawarkan sebuah hal yang sepertinya tak akan bisa manusia tolak, yaitu pulang ke dunia asalnya kembali. Sang pemilik tower sangat yakin jika Jaewan telah mengetahui jika sebenarnya The Tower Nightmare ini hanyalah sebuah mimpi buruk. Tentu hal ini membuat Jaewan sempat keheranan dengan apa yang dimaksudkan oleh si pemilik tower. Sang demon pun mengatakan jika tak pernah terjadi apapun di luar tower sebenarnya dan tak pernah ada yang namanya Tower Impact. Tiba-tiba suasana berubah seperti Jaewan pun sedang berada di luar tower dan melihat beberapa remaja sedang mengatur rencana mereka untuk menonton film. Dalam sekejap berpindah lagi ke para pelajar dan pekerja yang sedang menaiki kereta api umum seperti biasa. Sang demon pun berkata jika tak pernah ada orang yang mati karena Tower Impact. Mereka tetap hidup di luar tower lainnya seperti tak pernah terjadi apapun sebelumnya. Bahkan sama milik tower sempat melihat Kim Dokja dari komik sebelah yang sedang melihat naskah buatan dewa. Lalu dia pun menunjukkan sesuatu yang sangat penting supaya Jaewan pun tak merasa lebih bingung lagi. Suasana berubah kembali dan berpindah ke suatu tempat yang sepertinya itu adalah sebuah rumah sakit. Nampak di sana beberapa pasien sedang terbaring, dan yang membuat Jaewan terkejut adalah dia melihat tubuhnya yang sedang terbaring dengan kondisi yang tak begitu banyak berubah dari sebelum dia masuk tower aneh di sana. Sang pemilik tower pun berkata jika tak perlu kebingungan, karena waktu di dunia nyatamu dengan dunia dalam tower ini sangatlah berbeda. Meski kau sudah menghabiskan puluhan tahun di dalam tower ini, namun di dunia nyatamu hanya berlangsung baru sekitar 1 bulan lamanya saja. Lalu dia juga menambahkan jika niat Jaewan untuk menghabisi dirinya tak akan pernah berhasil karena gap kekuatan mereka yang terlalu jauh. Di antara sang pemilik tower dengan Jaewan yang baru saja menyelesaikan tutorial gamenya sejauh ini, terdapat perbedaan besar layaknya seorang manusia dengan seekor naga. Dengan sedikit lega, lalu Jaewan pun menghela nafas. Dia senang karena ternyata perbedaan kekuatan mereka tak terlalu jauh. Karena jika sang pemilik tower tersebut menyadari sebelumnya, Jaewan yang adalah manusia dapat mengalahkan seekor naga sebelum naik ke lantai 100 ini. Jaewan pun berkata demikian dan dia juga sudah bersiap dengan kuda-kuda serta menghunuskan pedang tajamnya pada sang pemilik tower di depannya. Melesatlah Jaewan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menghabisi sang pemilik tower di sana. Lalu saat ini terlihat dengan tubuh yang dipenuhi luka, Jaewan pun kembali ke atau pos dan berniat menemui Mr. J sekaligus akan memperbaiki senjatanya. Namun sepertinya waktu sudah berlangsung cukup lama. Jaewan tak menemukan seorang pun di tempat itu. Maka Jaewan pun saat ini mau tak mau harus menempa dan memperbaiki sendiri senjata yang dia miliki. Tak terasa Jaewan pun sudah menantang sang demon sebanyak 72 kali. Dan hampir setiap hari dia pun menantangnya tanpa henti. Jaewan merasa heran seberapa kuatkah sang pemilik tower karena sampai saat itu dia tak bisa mendaratkan satu goresan pun pada sang pemilik tower. Namun di sini Jaewan belum mati, yang padahal sebenarnya sang demon bisa saja kapanpun menghabisi Jaewan dengan sangat mudah. Maka dari itu, tak peduli berapa hari, bulan, ataupun tahun dibutuhkan, Jaewan pun akan terus berusaha seperti dirinya yang tak pernah kenal kata menyerah selama ini. Dalam hati sang pemilik tower pun merasa jika dia harus bersabar, karena Jaewan adalah produk yang sangat bernilai sekarang. Dia tentu bisa menjual Jaewan dengan harga yang sangatlah tinggi, mengingat dia adalah produk spesial dan begitu premium. Dan selama dia menjadi seorang penguji, dia tak pernah sekalipun menyaksikan hal ini sebelumnya. Penguji di sini adalah suatu makhluk yang mematangkan dan meningkatkan kualitas dari sebuah produk. Mereka memiliki dua cara kultivasi yang biasanya mereka lakukan supaya produk mereka nanti akan bisa beradaptasi dengan nyaman di Gridland. Kultivasi yang pertama yaitu tentu mereka harus memilih sebuah benih yang unggul dan juga baik.
Dan proses itulah yang saat ini sedang mereka lalui di tutorial game. Dan setelah benih tersebut sudah ditemukan, maka produk tersebut akan dibesarkan dan dirawat dengan baik melalui game yang sebenarnya. Dengan kata lain, kultivasi yang kedua merupakan proses dari pertumbuhan bibit terpilih dengan memberikan air dan pupuk. Awalnya sang demon tersebut ingin membunuh Jaewan saja, karena dia tak ingin melanjutkan ke game sebenarnya. Meskipun jiwa yang terbunuh di dalam tower itu tak akan pernah binasa, namun dia khawatir jika jiwa milik Jaewan akan menjadi rusak jika bertindak berlebihan seperti itu. Karena gap atau jarak kekuatan mereka berdua yang terlampau jauh, itu pasti akan membuat Jaewan pun akan sangat putus asa. Dalam pikirannya saat ini sangat dipenuhi dengan segala macam kekhawatiran. Jika produk yang dia rawat menjadi rusak, maka dia tak akan bisa menjualnya ke para harvester. Sudah hampir waktunya bagi sang Beaston menjadi demon kelas atas. Ditambah lagi dia butuh banyak sekali uang untuk membayar pinjaman yang dia ambil sebelumnya untuk membeli Tower Nightmare tersebut sebelumnya. Jaewan adalah kunci dari segala masalah yang dia miliki, karena produknya itu sangatlah spesial dan premium. Sampai-sampai para dewa yang sebelumnya tak pernah membuat kesepakatan dengan demon, akhirnya kini mereka pun menghubunginya untuk mendapatkan Jaewan dalam kondisi terbaiknya. Dengan sangat kesal dia pun berusaha bersabar saat meladeni kelakuan aneh dari Jaewan yang terus-menerus ingin membunuh dirinya. Perbedaan kekuatan mereka saat ini terlihat sangatlah jauh. Dia dengan mudah serta sangat santai bisa menangkis seluruh serangan dari Jaewan. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Apa kau tidak lelah melakukan ini setiap hari? Jika saja kau memulai game utama itu, maka hal itu akan menjadi situasi menguntungkan bagi kedua belah pihak. Lalu mengapa kau tak mengatakan iya saja? Sampai pada suatu titik, sang pemilik tower menggunakan salah satu skill yang dia miliki. Muncul dinding yang begitu besar di hadapan Jaewan. Lalu dalam sekejap mata, sang penguji sudah berada di belakang tubuh Jaewan. Saat Jaewan akan menebas sang pemilik tower di sana, ledakan besar pun terjadi. Dengan tangannya dia pun mencekik Jaewan ke arah tembok besar tersebut, membuat Jaewan pun terluka dan tak dapat berbuat apa-apa lagi di sana. Dengan nada yang begitu kesal, sang demon tersebut berkata jika cukup sudah bagi Jaewan. Jawab saja pertanyaanku. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku akan memberimu segala hal, seperti item, skill, dan lain-lain. Lalu mengapa kau masih terus saja meneruskan hal konyol ini? Namun dengan wajah datarnya, Jaewan pun tetap mengatakan jika dia ingin menghabisi sang pemilik tower lalu melanjutkan ke lantai berikutnya. Dengan kondisi yang mulai tak sabar, sampai membuat sang demon bertanya tentang hal apa yang harus dia lakukan, supaya Jaewan mau melanjutkan ke game utama. Senyum kemenangan pun muncul di bibir Jaewan, karena kesabarannya telah membuahkan hasil saat ini dan membuat sang pemilik tower kehilangan kesabarannya. Maka berdiskusilah mereka berdua dan duduk bersama. Awal percakapan sang pemilik tower berkata jika Jaewan tak perlu terkejut, karena semesta miliknya bukanlah satu-satunya semesta yang ada dan terbuat lebih dari satu dimensi. Namun dengan tenang Jaewan pun menjawab jika mereka para manusia sudah mengetahui hal tersebut, karena teori multiverse juga sudah pernah mereka dengar sebelumnya di bumi. Sang Beaston pun menjelaskan jika semesta ini terbuat dari satu dimensi mainstream yang disebut dengan Great Land. Lalu, terdapat frontier yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar seperti cabang sebuah pohon. Bumi adalah salah satu planet mungil di salah satu dimensi yang tersebar di frontier yang tak terhitung jumlahnya. Dan mereka menyebut planet itu dengan sebutan dunia ke-294. Lalu di dalam tower ini, para walkers mendapatkan sebuah skill dan item. Begitu pula dengan peningkatan statistik yang mereka miliki. Hal tersebut untuk menyesuaikan diri mereka nanti pada sistem yang Great Land miliki. Pada dasarnya Jaewan memiliki kesempatan untuk melompat ke dunia yang baru. Dan demon seperti sang pemilik tower memiliki peran untuk membantu berjalannya semua game itu. Dengan tegas Jaewan pun bertanya tentang mengapa sang demon tersebut menjalankan sesuatu seperti Tower of Nightmare tersebut. Hadiah apa yang kau dapatkan dengan melakukan semua hal ini? Terlihat dengan mimik muka yang sangat panik, sang pemilik tower pun berusaha berkelit dari pertanyaan tersebut. Saat memberikan sebuah alasan omong kosong seperti mereka melakukan sebagai bentuk sukarela, muncullah sebuah tulisan di atas sang demon pada mata Jaewan dengan samar-samar yang bertuliskan, Monarch mengirimkan sebuah pesan untukmu. Segera panen sang produk tanpa membunuhnya dan segera temui diriku karena pembicaraan kita tak bisa ditunda lagi. Tentu Jaewan pun tak bisa mempercayai lagi seluruh omong kosong yang diucapkan sang demon kepadanya saat ini. Jaewan terlihat melihat status info yang dia miliki saat ini. Setelah mengalahkan Ice Dragon Velsisus di lantai 99 sebelumnya, statistik poin miliknya sudah mencapai level maksimal semua. Jadi Jaewan pun kebingungan dengan bagaimana cara dia bisa bertambah kuat lagi untuk mengalahkan si bajingan Beaston tersebut. Setiap kali Jaewan menyerang, tak akan ada satupun serangannya yang akan melukai si pemilik tower tersebut. Hanya luka-luka dan rasa lelah dari pertarungan tersebut yang akan Jaewan dapatkan setelahnya. Jaewan merasa putus asa karena dia berpikir apakah memang manusia sangatlah lemah
dan kekuatan manusia hanya bisa dihitung berdasarkan status poin saja. Apakah mungkin jika sistem yang ada di dunia ini dapat diakali ataupun dilampaui? Saat berpikiran seperti itu, tiba-tiba Jaewan pun merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya. Jantungnya berdetak dengan sangat aneh, dan dia yakin merasakan sesuatu hal yang janggal pada tubuhnya sedang terjadi. Lalu muncullah partikel-partikel berwarna emas yang mengambang di seluruh udara. Tentu Jaewan awalnya merasa jika hal itu hanyalah halusinasi dan imajinasinya saja. Namun setelah mengamati lebih detail benda aneh yang terkadang berbentuk gula kubus dan selalu berubah-ubah bentuknya itu, membuat Jaewan secara naluriah menyadari bahwa benda itu adalah semacam bentuk yang membentuk esensi dari dunia ini. Dan di sanalah akhirnya Jaewan dapat membaca pesan yang dikirimkan oleh pelanggan dari sang pemilik tower. Dengan tenang Jaewan pun bertanya jika memang sang pemilik tower itu hanya bekerja secara sukarela, apakah dia bisa menjelaskan tentang apa itu monark? Apa mereka adalah seorang raja? Sang penguji tersebut menjelaskan jika monark adalah sosok penguasa di Gridland. Mereka yang sudah menyelesaikan game utama dan memasuki kawasan Gridland terkadang akan mendapatkan penawaran khusus dan direkomendasikan kekuatan dari para monark. Tergantung pada monark mana yang akan kau ikuti, masa depan yang akan kau jalani di sana pun juga akan berbeda. Dan jika Jaewan ingin mendengarkan saran dari Beaston seperti dirinya, tentu dia akan mengerahkan seluruh kemampuan dan kekuatannya supaya Jaewan berada di bawah komando monark yang tepat bagi dirinya, dan dia berjanji atas kehormatannya sebagai seorang demon. Jaewan di sini merasa jika saat ini sang pemilik tower layaknya seorang salesman asuransi yang pandai sekali membujuk para pelanggannya. Meski dia menyangkalnya, namun memang hal ini sangatlah terlihat jelas. Jaewan pun dengan penuh keyakinan akan menuruti dan juga melakukan segala hal yang dikatakan oleh sang pemilik tower. Dia berjanji dalam 10 hari ke depan Jaewan akan meninggalkan tempat tersebut. Lalu 9 hari kemudian nampak sang Beaston menatap layarnya untuk mengawasi segala hal yang sedang diperbuat oleh Jaewan. Dia pun sempat kecewa karena dalam 9 hari ini Jaewan hanya melakukan omong kosong saja dan membuang-buang waktu berharganya. Namun dia saat ini hanya perlu menunggu sehari lagi saja, dan tugasnya pasti akan selesai setelah ini. Sang Beaston merasa sangat kesal saat mengingat di mana dia bisa ditipu oleh para Nightmare yang menawarkan sebuah tower sampah tersebut. Faktanya adalah tower tersebut dikatakan jika dibuat oleh seorang Nightmare yang memiliki rank master atau rank tertinggi saat membuat suatu karya. Para Nightmare tersebut berkata jika tower ini adalah barang antik dari generasi pertama. Saking lamanya, sang penjual tersebut sampai tak bisa menebak tahun berapa tower ini telah dibuat. Jika saja tower yang Beaston itu beli adalah generasi ketiga, maka akan ada fungsi untuk mematikan tutorialnya dengan paksa tanpa merusak kualitas sang produk. Namun berbanding terbalik dengan tower generasi pertama ini, karena harus meminta izin terlebih dahulu dari sang produk untuk mengakhiri tutorial tersebut. Maka mau tak mau, dia pun harus membujuk Jaewan jika dia tak ingin jatuh miskin karena kebodohannya sendiri. Tapi akhirnya segala hal buruknya akan berakhir esok hari. Seluruh manual book telah diberikan oleh sang pemilik tower kepada Jaewan, karena dia merasa Jaewan membutuhkan pengetahuan itu saat setuju maju ke game utamanya setelah ini. Lalu dikirimkanlah notifikasi kembali persetujuan untuk melaju ke game utama selanjutnya pada Jaewan. Namun saat rasa haru dan bahagia sang Beaston melanda karena mengetahui hari ini adalah hari terakhir pekerjaannya di tower tersebut, tiba-tiba harapannya pun harus pupus saat Jaewan di sana terlihat menekan tombol tidak setuju kembali seperti biasanya. Lalu di sini Jaewan pun langsung menusukkan pedangnya tepat pada wajah sang Beaston itu. Jaewan pun berkata jika mulai detik ini dia akan serius untuk memburu dan menghabisi sang pemilik tower bajingan tersebut. Setelah Jaewan dapat melihat partikel-partikel emas itu, gerakan menusuknya menjadi tidak bisa stabil seperti biasanya. Setiap kali dia menusuk, Jaewan pun merasakan suatu ketidakharmonisan yang terjadi dalam serangannya. Rasanya Jaewan seperti sedang dibangkitkan oleh suatu kekuatan yang baru dia kenali. Jaewan merasakan jika dia seperti hidup kembali yang sebelumnya dia sudah diliputi dengan rasa jenuh dan bosan dalam petualangannya. Lalu di sini terlihat sang Beaston mengeluarkan suatu skill miliknya. Muncul puluhan tentakel tumbuhan dari lantai yang siap menangkap Jaewan di sana. Dia pun meyakini jika Jaewan adalah tipikal orang yang memang tak bisa dibujuk sama sekali. Maka mau tak mau, dia pun harus menggunakan cara paksa seperti ini. Nampak Jaewan yang tertangkap oleh tumbuhan-tumbuhan itu dan terjerat dalam lilitannya. Namun Jaewan merasa tetap tenang karena pada akhirnya sang pemilik tower tak akan pernah dapat persetujuan dari dirinya. Dia pun menyetujui perkataan dari Jaewan tentang dirinya yang tak akan mendapatkan persetujuan dari Jaewan, dan dia juga sudah menyerah untuk mendapatkannya saat ini. Namun sang Beaston bertanya akan suatu hal pada Jaewan. Mengapa Jaewan berpikir jika tutorial itu akan berlangsung selamanya? Karena sebenarnya tower ini didesain dan diprogram untuk secara otomatis mengakhiri game dalam 100 hari setelah tutorial telah diselesaikan. Maka Jaewan, kau saat ini hanya perlu diam di sana hingga tutorial ini selesai otomatis dan mengirimkanmu ke game utamanya nanti.
Lalu dengan tenang, Jaewan pun berkata, jika di Gridland kau disebut dengan Gentleman of Manipulation, bukan? Kau telah hidup selama 384 tahun sampai sekarang, serta sudah bepergian di antara total 128 dunia, dan kau telah meneruskan kultivasi menjijikanmu itu dengan para ras-ras dari dunia tersebut. Lalu di sini kau juga berencana menyerahkanku pada Harvester yang dikenal sebagai Pitch Dark Monarch, bukan? Tentu hal ini membuat sandiwara Sang Beastan pun terbongkar dan membuatnya sangat panik dan ingin tahu bagaimana bisa Jaewan mengetahui hal tersebut. Dan siapakah Jaewan sebenarnya? Yang padahal hal ini dengan mudah Jaewan ketahui melalui partikel-partikel emas yang dia lihat menggambarkan seluruh isi pesan dan pikiran dari lawannya. Dengan nada yang cukup mengejek, Jaewan pun berkata kembali jika dia hanya seorang produk yang telah penguji bajingan itu besarkan di tempat terkutuk ini selama puluhan tahun. Namun sekarang Jaewan tak merasa jika dia adalah produk lagi. Dengan aura yang sangat besar keluar dari tubuhnya, Jaewan pun menghancurkan seluruh tentakel-tentakel tumbuhan yang sudah mengunci pergerakannya saat ini. Terlihatlah dengan senyum keyakinannya, Jaewan pun sepertinya benar-benar akan memburu sang pemilik tower saat ini. Jaewan pun melesatkan tusukannya pada Sang Beastan setelah lolos dari jeratan tentakel tumbuhan yang menangkapnya. Tusukan kali ini sangatlah berbeda, dan hal itu yang dirasakan oleh Sang Beastan saat ini. Mengetahui jika serangan itu berbahaya, dia pun memberikan serangan balasan pada Jaewan. Meski serangan tersebut dapat dihindari oleh Jaewan memanfaatkan kelincahan yang dia miliki. Bahu dari Sang Beastan pun terluka cukup parah, yang padahal sebelumnya tak ada serangan satupun yang dapat melukai dirinya dari Jaewan. Tentu dia kebingungan bagaimana bisa serangan dari manusia dapat melukai makhluk tingkat tinggi seperti dirinya. Lalu dia tersadar jika Jaewan nampak berbeda saat ini dengan dia yang memegang pedang dari Ice Dragon Velsisus sebelumnya. Terlihat jika Jaewan saat ini seperti seorang hyper adaptation. Semua tentakel yang membelenggu Jaewan pun hancur tak tersisa di sana. Dan dengan tatapan yang sangat tajam, Jaewan pun sudah siap menghabisi bajingan yang ada di hadapannya saat ini. Setelah Jaewan tiba di lantai 100 untuk pertama kalinya, dia meragukan jika apakah tower ini juga bagian dari mimpi Nightmare. Dan ditambah lagi, meski sang pemilik tower tak dapat membunuhnya sebagai seorang produk yang begitu dia inginkan, namun Jaewan juga berpikir, apakah dia bisa mampu untuk membunuh makhluk sekuat itu sebagai seorang manusia. Lalu tiba-tiba esensi dunia pun mulai berbisik kepadanya. Dan setelah keraguan yang dirasakan tiada akhir, di saat Jaewan tak memiliki sesuatu lagi untuk diragukan, Jaewan pun hanya bisa mengerti tentang menusuk dan menusuk. Dia pun terus-menerus menyerang, hingga sampai Sang Beastan pun mencabut batas sinkronasinya untuk sementara waktu. Lalu Sang Beastan pun akhirnya bisa menggunakan kekuatan aslinya di dalam tower tersebut. Dengan aura kekuatan yang begitu dahsyat, nampaklah Sang Beastan menjadi lebih kuat dengan wujud hitam legamnya yang sudah berubah wujud ke mode bertarung. Akhirnya dia pun menyerang Jaewan dengan kemampuan miliknya, dan tentu hal itu membuat Jaewan sangat kewalahan saat menghadang seluruh serangan cakar yang begitu tajam dan juga cepat. Sang Beastan pun cukup kagum karena Jaewan baru saja menyelesaikan tutorial game, namun sudah bisa memasuki kondisi adaptation level 2. Tentu hal ini menambah keinginan Sang Beastan untuk mendesak Jaewan supaya cepat menyetujui penawaran darinya. Karena meski Jaewan sangatlah hebat, tetap saja dia hanyalah sebagai ras manusia yang sangat lemah. Maka dari itu, tak akan mungkin ras manusia akan bisa mengalahkan ras Beastan yang lebih kuat seperti dirinya. Duri-duri tajam pun bermunculan dari setiap sudut dan lantai melukai tubuh Jaewan di sana. Sempat terfikirkan jika mungkin inilah akhir bagi Jaewan. Namun tangannya semakin erat menggenggam pedang Ice Dragon miliknya. Dan angka statistik tubuhnya yang sudah mencapai level maksimal mulai bergerak sedikit demi sedikit saat ini. Berkali-kali Jaewan terus berusaha dan berkali-kali pula angka statistik levelnya terus bergerak. Hingga pada akhirnya, batasan level yang sudah mencapai batas maksimal sebelumnya dapat Jaewan lewati dengan segala pengalaman dan penderitaan yang sudah dialami dan terima selama ini. Dia pun akhirnya melihat kembali jalur panduan serangan seperti layaknya sebuah benang petunjuk untuk Jaewan menyerang ke titik yang tepat. Dengan melampaui batasnya, sebagai ras terlemah yaitu manusia, Jaewan pun melesatkan serangan yang begitu kuat pada Sang Beastan tersebut. Tentu hal ini membuat dia pun sangat terkejut mengetahui manusia di depannya dapat melakukan serangan yang begitu berbahaya kepadanya. Seketika dia menyadari jika Jaewan tidak seperti mengalami keadaan adaptation yang normal. Dengan tusukan yang begitu dahsyat, akhirnya Jaewan pun dapat membuat Sang Beastan tersadar jika Jaewan saat ini mengalami kondisi awak kening yang sangatlah jarang terjadi. Jaewan dengan sangat tegas mengatakan kembali satu hal pada sang penguji bajingan itu. Jika manusia bukanlah sesuatu yang bisa kalian perjualbelikan begitu saja, jangan pernah menilai kemampuan kami dengan angka-angka metrik sampah kalian tersebut. Karena kami bukanlah sebuah produk yang bisa kalian labeli dengan harga. Aku, Jaewan, menolak untuk mengikuti skenario yang kalian buat. Sambil terlihat Jaewan saat ini menghunuskan pedangnya pada sosok cebol dan kerdil dari bentuk terlemah Sang Beastan di sana.
Jaewan pun berkata jika dia akan menghancurkan tempat ini dan naik ke lantai yang lebih tinggi lagi. Lalu pada akhirnya Jaewan akan melihat akhir dari semua omong kosong dan akhir dari dunia sialan yang telah dibuat oleh semua bajingan-bajingan sialan ini. Nampak status info yang Jaewan miliki menunjukkan error dan subjek menjadi sosok yang tak diketahui kemampuannya. Namun sang Beaston memohon pada Jaewan untuk menghentikan tindakannya, karena setelah lantai 100 tak akan ada lagi lantai selanjutnya. Tapi Jaewan keras kepala seperti ini bukan tanpa alasan, karena setelah dia menjelajahi setiap lantai, dia pun menemukan berbagai coretan-coretan misterius. Dan pada akhirnya Jaewan pun menyimpulkan jika Tower of Nightmare ini adalah imitasi dari original Nightmare yang berada di puncak Mirage Tree. Hal itu seperti sebuah pesan yang ditinggalkan oleh seniman yang berada dalam sebuah penderitaan. Dan tentu itu pasti adalah coretan yang dibuat oleh Mulok, sang pencipta dari Tower of Nightmare ini. Mengetahui jika ada sebuah akar dari Mirage Tree, tentu pasti juga akan ada sebuah batang saat Jaewan menghancurkan tower sialan tersebut. Dengan energi yang begitu dahsyat keluar dari tusukan Jaewan ke atas atap, membuat hal tersebut akhirnya dapat menghancurkan tower milik sang Beaston di sana. Sistem mengkalkulasi akhir dari tutorial game, namun error pun ditemukan. Maka sistem mencari walkers yang tersisa dalam tower. Dan karena tak ada seorang walker satupun, maka penyelesaian game pun gagal. Tutorial game pun berakhir sepenuhnya. Lalu singkatnya Jaewan pun sepertinya terdampar di suatu tempat seperti di sebuah hutan belantara. Terlihat saat ini Jaewan pun dikepung oleh puluhan monster yang menyerupai serigala namun memiliki sebuah tanduk di kepalanya. Dengan sangat mudah Jaewan pun menghancurkan satu persatu para monster yang menggunakan skill terlemahnya yaitu leg step. Tapi setelah beberapa saat Jaewan membantai para monster-monster itu, muncullah satu monster serigala raksasa hitam di belakangnya. Dengan tampang yang begitu buas serta 5 tanduk yang ada di kepalanya. Sepertinya monster kali ini tak akan bisa Jaewan kalahkan jika hanya menggunakan leg step saja. Maka Jaewan pun dengan cepat mengeluarkan skill normal stepnya pada sang monster. Dan dalam sekejap berlubanglah perut dari monster dan harus tewas karena kekuatan yang luar biasa dari tusukan Jaewan di sana. Sambil mencabuti seluruh tanduk yang sepertinya bisa Jaewan gunakan untuk material, Jaewan pun sempat terpikir jika makhluk-makhluk yang ada di tempat tersebut terlalu lemah untuk dikatakan sebagai monster. Lalu sempat terdengar suara cukup asing dari suatu kelompok yang ada di depannya. Ketua kelompok tersebut mirip seperti seorang belalang yang menyerupai manusia. Dan terlihat mereka marah saat melihat Jaewan yang dengan entengnya mencabut tanduk dari monster yang baru dia habisi. Di sini Jaewan pun memiliki skill yang mirip seperti sebuah sistem game bernama Suspicion, yang biasanya jika diaktifkan dapat dengan mudah membantu Jaewan untuk menguraikan suatu struktur bahasa asing ke otaknya. Namun skill tersebut masih kesusahan untuk menerjemahkan bahasa monster yang ada di depannya saat ini. Mengetahui jika para monster di depannya menginginkan horn yang didapatkan Jaewan saat itu, membuat Jaewan pun ingin memberikannya asal dia diberikan sebuah informasi sebagai alat penukarannya. Namun belum selesai Jaewan berbicara, melompatlah sang ketua kelompok tersebut menyerang Jaewan. Meski terlihat tebasannya sangatlah cepat dan kuat, namun di sini Jaewan dengan sangat mudah menghindari serangan-serangan remeh seperti itu baginya. Dia melihat suatu antena yang ada di kepala para monster tersebut. Maka Jaewan pun berkata, jika saja kalian tetap melakukan serangan, mau tak mau, aku harus membunuh kalian semua. Tapi seakan-akan tak didengarkan sedikit pun perkataan Jaewan, maka tamatlah riwayat para monster tersebut sekarang. Singkatnya para mayat dari monster-monster itu pun berserakan di tempat tersebut. Jaewan pun dengan mudah membasmi mereka layaknya seekor lalat. Saat salah satu monster itu masih hidup dan ditanyai tentang informasi tempat apa tersebut, dia pun malah dengan angkuhnya berkata akan membunuh para manusia lalu melakukan hal yang sangat tak masuk akal yaitu bunuh diri. Di sini Jaewan pun cukup terkejut karena melihat makhluk lemah di depannya ternyata memiliki pendirian yang cukup kuat dengan memilih bunuh diri daripada membocorkan informasi. Setelah menguburkan para monster bajingan itu dengan layak, Jaewan pun memeriksa kembali apakah mungkin ada suatu benda yang dapat dia manfaatkan dari para monster-monster tersebut. Terlihat di sini Jaewan mendapatkan sebuah Smell Dimension Bag yang bisa menyimpan banyak item dengan ukuran ruang 2 meter persegi. Hal itu tentu sangat membantu Jaewan sekarang, karena semenjak keluar dari Tower Nightmare, Jaewan pun tak dapat menggunakan sistem lagi. Maka dia sempat berpikir jika tak akan bisa menggunakan inventory lagi ataupun skill apresial untuk menaksir harga ataupun kelas dari sebuah item. Lalu terlihat juga beberapa permata yang cukup berharga di sana yang mampu meningkatkan kekuatan spiritual pengguna secara paksa. Hal tersebut diketahui setelah Jaewan menggunakan skill Suspicion-nya untuk mendapatkan informasi item yang ada di hadapannya saat itu. Karena masih tak tahu kegunaan dari permata-permata tersebut, maka Jaewan pun hanya bisa menyimpannya saat ini. Karena dia yakin jika permata tersebut pasti akan jadi berharga, mengingat dari setiap monster sebelumnya setidaknya memiliki satu permata yang mereka punya.
Awalnya Jaewan akan meninggalkan beberapa barang yang tak berharga, seperti senjata dan lain-lain, karena penyimpanannya sudah mulai sesak. Tiba-tiba pedang yang didapatkan dari mayat Ice Dragon pun menunjukkan ketertarikan pada item-item tersebut. Jaewan pun mengeluarkan pedang tersebut, dan dengan sangat lahap, sang pedang memakan semua item tersebut ke dalam perutnya. Lalu dari sisa-sisa barang yang dimakan oleh pedang Ice Dragon itu, nampak sebuah peta ditemukan oleh Jaewan di sana. Dia mengetahui jika tempat itu disebut dengan Chaos, dan tempat ini tak pernah disebutkan sebelumnya oleh bajingan demon pemilik Tower Nightmare itu. Di saat yang bersamaan, terdapat suatu kelompok yang sedang dikepung oleh para serigala bertanduk satu di tempat yang tak jauh dari keberadaan Jaewan. Terlihat wanita cantik yang terlihat sangat cerdik dan mengamati daerah sekitar. Dia melemparkan belati yang dimilikinya ke arah para monster. Namun anehnya belati tajam tersebut malah menancap ke paha salah satu lelaki yang ada di kelompoknya tersebut. Mengingat dia adalah seorang wanita, maka sang lelaki memaafkan tindakan ceroboh dari wanita cantik tersebut. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Two Horned Beast yang datang menyerang karena tertarik oleh aggro sang wanita ceroboh tersebut. Dari atas tebing, Jaewan pun memandangi para kelompok tersebut dan dia mengasumsikan jika sang wanita lah sosok terkuat yang ada di dalam kelompok tersebut. Jaewan sangat keheranan dengan kemampuan yang begitu lemah seperti itu, bagaimana bisa mereka menyelesaikan Tower of Nightmare seperti dirinya. Lalu terlihatlah mereka bekerja sama untuk mengalahkan Two Horned Beast di sana. Namun, lagi-lagi sang wanita memukul kepala sang lelaki dan beralasan jika dia tak sengaja melakukannya. Namun saat mereka masih berdebat, terlihatlah jika sang monster sudah siap menerkam lelaki tersebut dengan mulut besar dan gigi taring tajamnya. Dari atas tebing meluncurlah Jaewan menimpa sang monster dengan tusukan yang terlihat sangat kuat. Meskipun di sini sebenarnya Jaewan hanya menggunakan leg step saja. Darah Beast pun menciprat kemana-mana karena hancur setelah terkena serangan tusukan dari Jaewan. Nampaklah Jaewan dengan pedang uniknya, berdiri di atas mayat sang serigala bertanduk atau bisa disebut dengan Two Horned Beast di sana. Singkatnya, Jaewan pun memberikan mayat Two Horned Beast itu kepada para kelompok tersebut. Diketahui jika Two Horned Beast tersebut cukup kuat dan biasanya membutuhkan 10 orang untuk mengalahkannya. Yang padahal di sini Jaewan dapat mengempaskan monster bertanduk 5 tersebut bahkan hanya dengan sekali tusukan sebelumnya. Dari belakang sang wanita sangat risau karena rencana yang sudah dia susun sepertinya sudah gagal karena kemunculan Jaewan. Karena sangat penasaran, dia pun bertanya pada Jaewan tentang siapakah dia sebenarnya. Menurutnya tak ada seorang adaptor di seluruh Chaos yang dapat membunuh Two Horned Beast hanya dengan sekali serangan saja. Siapakah dirimu dan dari mana asalmu? Dengan polosnya Jaewan pun bertanya tentang apa itu yang dimaksud dengan Chaos. Akhirnya Jaewan pun memperkenalkan diri kepada semua orang yang dia temui saat ini. Dan dia hanya mengaku jika dirinya hanyalah orang yang tak sengaja lewat saja. Lalu Jaewan juga mengalami sedikit hambatan soal bahasa yang ada di tempat tersebut. Tentu hal itu sempat membuat mereka berpikir jika hal tersebut sangatlah aneh. Karena di Chaos ini perbedaan bahasa tak akan sulit untuk diatasi. Sang wanita cantik yang ada di belakang Jaewan pun terus berpikir dengan keras. Karena mengapa bisa orang yang mengaku jika dia adalah seorang yang hanya lewat saja bisa membunuh Two Horned Beast hanya dengan tusukan saja tanpa menggunakan sebuah skill. Dan ditambah lagi skill detection milik sang wanita tak bisa digunakan terhadap Jaewan di sana karena pengukuran tidak memungkinkan untuk entitas asing tersebut. Hal itu membuatnya penasaran tentang latar belakang Jaewan saat ini. Awalnya sang wanita merasa mungkin Jaewan sedang bercanda karena menanyakan balik tentang Chaos kepadanya. Lalu dia berpikir mungkin jika kata identitas terlalu sulit bagi Jaewan yang belum memahami bahasa yang ada di tempat tersebut. Namun bagi Jaewan, dia mengetahui apa yang dimaksud dengan identitas. Namun bagi dirinya saat ini, seluruh hubungan serta seluruh afiliasi yang dia punya di bumi telah kehilangan arti saat dia masuk ke dalam tower terkutuk tersebut. Dan di tempat baru itu, Jaewan pun mendapatkan teman seperjuangan yang baru dan juga kenangan-kenangan baru. Namun mereka semua saat ini telah menghilang, layaknya sebuah fata morgana seiring berakhirnya tutorial dalam tower. Mungkin saja teman-teman Jaewan masih hidup di suatu tempat yang ada di bumi. Dan jika hadiah dari seluruh perjuangan Jaewan adalah mulai kembali semua dengan ingatan yang utuh, kemungkinan mereka semua tak akan pernah mengingatnya dan juga tak akan mengetahui apa yang sudah terjadi saat di dalam tower. Maka Jaewan pun menjawab dengan simpel pertanyaan dari sang wanita, jika dia tak begitu mengingat latar belakangnya. Berdebatlah mereka berdua dengan cukup lucu di sana, karena Jaewan memiliki karakter yang dingin dan datar, lalu si wanita memiliki karakter yang membara dan berapi-api ceria. Tiba-tiba pedang Ice Dragon miliknya bereaksi dan saat Jaewan menggenggamnya, betapa terkejutnya sang wanita karena telah melihat spirit weapon yang terkenal sangatlah langka. Akhirnya sang wanita berasumsi jika kekuatan yang dimiliki Jaewan berasal dari spirit weapon tersebut. Namun dengan menunjukkan spirit weapon kepada semua orang dengan mudah, itu sama saja menyerahkan diri kepada sekumpulan orang jahat yang tentu akan mengincar dirinya. Sang wanita ternyata memiliki misi untuk membasmi para kelompok jahat yang ada di sana.
Namun dengan munculnya Jaewan membuat seluruh rencana matangnya menjadi buyar. Dia akhirnya mendapatkan ide yang cukup cemerlang. Wanita tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Minora, dan dia memberikan penjelasan singkat tentang chaos. Lalu dia juga menceritakan teman-teman lelaki itu adalah kumpulan orang-orang jahat. Bajingan tersebut tergabung di suatu organisasi jahat bernama Red Fox. Jadi singkatnya Minora ingin membunuh mereka semua. Tak lupa Minora mengingatkan Jaewan jika dia setelah ini akan menjadi incaran dari para bajingan tersebut. Malam pun tiba, dan salah satu bajingan tersebut menyarankan untuk beristirahat. Karena bergerak dalam kegelapan akan sangat berbahaya dan bisa saja mereka memprovokasi Hornet Beast saat dalam perjalanan. Jaewan dengan tenang hanya tiduran di dekat api unggun dan merenung tentang peta yang telah dia lihat sebelumnya. Karena setelah ini tak jauh dari tempat itu akan ada suatu desa yang bisa dia kunjungi. Lalu diketahui jika tahap kedua dari awakening adalah understanding. Jaewan dapat memahami seluruh percakapan yang sebenarnya percakapan itu tak akan dapat didengar oleh telinga manusia normal. Jaewan merasa jika mereka pasti akan sangat terkejut mengetahui barang yang akan mereka curi setelah ini berasal dari dalam tower dan tak begitu berguna. Karena menurut penuturan dari sang demon, jika perlengkapan dari dalam tower seharusnya hanya memiliki kemampuan biasa-biasa saja. Namun mengapa ada yang sangat menginginkan hal tersebut di sini? Jaewan pun sangat kebingungan saat itu. Pada akhirnya Jaewan menyadari jika tempat tersebut bukanlah Gridland. Tiba-tiba semua musuh telah bergerak mendekati Jaewan dan Minora. Tentu Minora meminta Jaewan mengalahkan semua musuh dengan menggunakan spirit weapon yang dimiliki Jaewan sebelumnya. Namun Jaewan di sini enggan melakukannya karena dia sudah tak memiliki senjata tersebut. Hal itu dikarenakan dia sudah meminjamkan senjata langka itu pada bajingan-bajingan yang sebelumnya meminta izin untuk melihat spirit weapon milik Jaewan. Banyak sekali kelompok Red Fox yang datang dan menyergap Minora serta Jaewan di sana. Sang lelaki gondrong tersebut berkata jika dengan seluruh kelompok Red Fox-nya, maka percuma bagi Jaewan meski melawannya saat ini. Jaewan pun hanya tersenyum tipis karena setelah ini dia bisa menyaksikan skill asli dari Minora. Majulah para bajingan tersebut menyerang Minora di sana. Dengan kemampuannya, Minora dapat mengeliminasi satu persatu bajingan yang menyerangnya menggunakan belati tajam yang dia miliki. Serangannya sangat presisi, dan Minora menghabisi para lawannya dengan sangat mudah menggunakan lemparan belati tajam yang begitu cepat. Karena Minora cukup marah, maka semua bajingan di sana akan merasakan sesuatu yang sangat mengerikan setelah ini.